Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua saudara-saudaraku? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cerita kali ini mungkin akan mengubah cara kalian memandang suara yang sedang kalian dengar. Siapkah kalian merinding bersama saya? Dan ini adalah ceritanya. Namaku Ravandra. Usia 15 tahun saat terakhir kali aku masih bisa disebut manusia hidup. Kalau kalian mendengar suaraku malam ini, mungkin kalian pikir aku sedang membaca kisah lama. Kalian salah. Suara ini bukan berasal dari tubuh yang berdarah dan bernafas. Aku sudah tidak ada di dunia ini. Yang kalian dengar sekarang hanyalah arwah seorang anak indigo yang masih penasaran, masih ingin bercerita meski nafasku sudah terputus. Aku tidak tahu mengapa aku bisa masih bercerita. Yang ku tahu, aku belum bisa tenang. Ada sesuatu yang terus menarikku untuk kembali, untuk membuat kalian semua mendengar apa yang ku alami. Mungkin agar kalian waspada, atau mungkin agar kalian tahu bahwa saat ini aku sedang berada lebih dekat daripada yang kalian kira. Sejak kecil aku sudah berbeda. Mataku bisa menangkap sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Kadang hanya bayangan, kadang hanya suara samar, tapi semakin aku bertambah usia, semuanya makin jelas. Bayangan hitam di pojok kamar yang diam menatapku, suara langkah yang bergema di lorong rumah meski semua orang sudah tidur, dan sosok-sosok dengan mata kosong yang berdiri di ujung ranjangku setiap malam. Ibuku, Melanie, wanita yang paling tabah yang pernah ku tahu, selalu bilang, "Raf, jangan cerita sembarangan, itu bisa bikin mereka marah. Jangan tunjukkan kalau kau melihat mereka." Aku menurutinya. Aku berusaha diam. Tapi semakin aku menutup mulut, semakin jelas mereka datang. Seolah mereka tahu aku pura-pura tidak melihat. Seolah mereka marah karena aku mencoba mengabaikan keberadaan mereka. Ada malam-malam ketika aku berbaring di tempat tidurku, menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata. Tapi suara berisik dari atap membuatku membuka mata lebar-lebar. Seperti suara orang berjalan mondar-mandir. Kadang seperti ada sesuatu yang menjatuhkan batu kecil ke genteng. Lalu tiba-tiba aku mendengar nafas panjang di dekat telingaku. Padahal aku sendirian. Aku refleks menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya hawa dingin yang menempel di leherku. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang membuatku sadar hidupku tidak akan tenang lagi. Aku sedang tidur ketika terdengar suara keras mengetuk jendela kamarku. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi jelas. Awalnya aku berpikir itu hanya angin atau ranting pohon di luar. Tapi ketika aku membuka mata, aku melihatnya. Sosok tinggi kurus, kulitnya pucat kehijauan seperti mayat yang direndam air berhari-hari. Wajahnya retak-retak, seperti tanah kering yang pecah. Dan yang paling membuatku merinding, matanya kosong. Hanya lubang hitam menganga, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusukku. Aku ingin teriak, aku ingin lari, tapi tubuhku terkunci, mulutku seolah dijahit. Aku hanya bisa menatap balik dengan mata membelalak, nafas tersengal, sementara sosok itu menempelkan wajahnya di kaca jendela. Tangannya panjang, kurus, jarinya seperti ranting pohon yang kering. Perlahan ia mengangkat tangan itu, menekannya ke kaca hingga terdengar suara berderit. Lalu dengan jari yang gemetar, ia menunjuk tepat ke arahku. Suaranya berat, serak, tapi jelas. Aku akan mengambilmu.
Seolah seluruh tubuhku disiram air es. Bulu kuduku berdiri, aku berusaha melawan rasa takut tapi tubuhku membeku. Jantungku berdetak keras sampai aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Saat aku mencoba memejamkan mata agar tidak melihatnya lagi, suara ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih marah. Aku tidak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba lampu kamarku mati. Gelap, hanya ada remang cahaya bulan dari luar jendela. Dan dalam gelap itu aku bisa melihat sosoknya. Masih berdiri, masih menatapku. Aku menutup mataku rapat-rapat. Dalam hati, aku membaca doa. Doa yang biasa diajarkan ibu. Namun, suara aneh mulai terdengar, suara bisikan, bukan satu, tapi banyak. Seperti ada puluhan orang berbisik bersamaan di telingaku. Kata-kata mereka tidak jelas, hanya desisan dan gumamam, tapi aku tahu mereka sedang memanggil namaku. Rafandra, Rafandra, Rafandra. Aku merasa kepalaku hampir pecah. Suara itu semakin keras, semakin dekat, sampai akhirnya aku tidak tahan lagi dan membuka mata. Betapa terkejutnya aku ketika sosok yang tadi di luar jendela kini berdiri di dalam kamarku. Ia ada di ujung ranjangku, tubuhnya membungkuk, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Dari mulutnya keluar cairan hitam yang menetes ke spray. Bau busuk memenuhi kamar. Aku ingin berteriak, aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Lalu, tiba-tiba, sesuatu terjadi. Aku merasa seolah ada tangan dingin mencengkram kakiku. Aku menoleh dengan susah payah ke arah kaki ranjang. Dan benar, ada tangan lain yang keluar dari bawah tempat tidurku. Tangan-tangan kurus dengan kuku panjang berusaha menarikku ke bawah. Aku meronta, tapi sia-sia. Aku hanya bisa melihat tubuhku bergeser sedikit demi sedikit. Di tengah kepanikan itu, suara ibu terdengar dari luar kamar. "Raf, kamu kenapa?" Suaranya terdengar cemas. Pintu kamarku digedor-gedor. "Raf, buka pintunya." Tapi aku tidak bisa menjawab, tidak bisa bergerak. Sosok tinggi itu menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatapku. Ia tersenyum. Senyum retak yang membuat kulit wajahnya semakin mengelupas. "Belum waktunya," katanya dengan suara parau. Lalu perlahan menghilang, bersama tangan-tangan yang mencoba menarikku tadi. Lampu kamarku menyala lagi, seakan tidak ada yang terjadi. Pintu kamarku berhasil dibuka dari luar. Ibu masuk dengan wajah pucat. "Kamu kenapa?" "Tadi ibu dengar suara aneh dari dalam." Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ibu memelukku erat, berusaha menenangkan. Tapi aku tahu, sejak malam itu, hidupku sudah berubah. Aku sudah menjadi incaran sesuatu yang tidak akan berhenti sampai berhasil mengambilku. Dan saat itu, aku belum sadar kalau semua ini hanyalah awal dari sebuah teror yang akhirnya akan merenggut nyawaku. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti neraka bagiku. Tidur bukan lagi tempat beristirahat, melainkan jalan masuk bagi teror yang selalu menunggu di sudut gelap. Siang hari pun tidak banyak membantu. Di sekolah, saat teman-teman sibuk belajar atau bercanda, mataku selalu tertuju pada sesuatu yang orang lain tidak lihat. Bayangan hitam, sosok samar, atau sekedar wajah pucat yang hanya muncul sekejap lalu menghilang.
Aku ingat jelas suatu pagi ketika aku masuk ke kelas. Semua kursi terisi oleh teman-temanku, kecuali satu di sampingku. Aku menaruh tas di meja lalu duduk. Guru sedang menulis di papan tulis ketika aku merasakan sesuatu aneh. Dari ekor mataku, aku melihat bayangan duduk di kursi kosong itu. Bayangan manusia, tapi hitam pekat, tanpa bentuk jelas, hanya duduk, diam, menghadap papan tulis seolah juga ikut belajar. Aku berusaha tidak menoleh, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Ketika aku melirik, kursi itu memang kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela yang memantul ke arah bangku itu, terlihat jelas bayangan seseorang sedang duduk di sana. Tubuhku gemetar, aku langsung menunduk, pura-pura membaca buku. Nafasku tidak teratur. Saat aku berusaha menenangkan diri, aku merasakan kursi itu bergerak pelan, seperti ada seseorang yang menggeser duduknya. Suara gesekan kayu kursi terdengar jelas di telingaku. Padahal semua temanku sibuk dengan pelajaran. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang bereaksi. Hanya aku yang mendengar, hanya aku yang melihat. Kejadian di sekolah tidak berhenti di situ. Suatu hari aku pergi ke kamar mandi sendirian. Toilet sekolah sepi karena jam pelajaran masih berlangsung. Aku mencuci tangan di wastafel, tapi tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tangisan anak kecil, lirih, menyayat, seolah berasal dari salah satu bilik toilet. Aku menegakkan tubuhku. Jantungku berdegup cepat. "Ada siapa di sana?" tanyaku, mencoba memberanikan diri. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang semakin keras. Dengan langkah gemetar, aku mendekati bilik itu. Kupikir mungkin ada anak yang terjebak atau sakit. Tapi begitu aku dorong pintunya yang setengah terbuka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Yang ada hanya lantai penuh dengan jejak kaki kecil, basah, menempel ke segala arah. Padahal aku tahu jelas tidak ada anak kecil yang masuk ke toilet itu. Bau anyir tiba-tiba menusuk hidungku, seperti bau air yang sudah lama menggenang bercampur darah. Aku menutup pintu buru-buru lalu berlari keluar tanpa sempat mengeringkan tanganku. Sejak saat itu aku sadar, bayangan hitam dan suara-suara itu bukan sekedar ingin menakutiku. Mereka mengikutiku kemanapun aku pergi. Rumah, sekolah, jalan sepi, bahkan dalam mimpiku. Seolah mereka ingin aku ingat sesuatu atau seolah mereka ingin menjemputku. Aku tidak tahan lagi dan akhirnya menceritakan semua pada sahabatku. Gilang. Kami duduk di belakang sekolah, di dekat lapangan yang sepi sore itu. Aku bercerita panjang lebar tentang bayangan di kelas, tangisan anak kecil di toilet, dan mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuiku. Gilang mendengarkan dengan wajah pucat. Matanya tidak pernah lepas dari wajahku. "Raf, jangan-jangan yang kau lihat itu bukan sekedar hantu," katanya pelan. Aku menatapnya bingung. "Maksudmu apa?" Ia menelan ludah. Suaranya hampir berbisik. "Itu penjemput. Mereka yang datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengambil rohmu." Kata-kata Gilang seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku tercekat, tidak mampu membalas. Di kepalaku langsung terbayang sosok tinggi kurus yang menatapku dari jendela kamarku malam itu. Penjemput. Kata itu bergema di telingaku, membuat seluruh tubuhku merinding. Malamnya, aku benar-benar tidak bisa tidur. Tapi pada akhirnya rasa lelah mengalahkanku, dan aku terjebak dalam mimpi yang tidak aku inginkan. Dalam mimpi itu aku melihat kamarku sendiri. Aku melihat diriku sendiri terbaring di ranjang.
Tubuhku kaku, mataku terpejam, wajahku pucat seperti orang mati, dan di sudut ruangan berdiri sosok hitam itu, tidak bergerak, hanya menunggu, seperti seseorang yang sabar menanti giliran. Aku berteriak dalam mimpi itu, berusaha membangunkan diriku sendiri. Tapi sia-sia, sosok itu perlahan melangkah ke arah tubuhku. Setiap langkahnya menimbulkan suara retak, seperti tulang yang dipatahkan. Bau busuk menyengat, semakin dekat. Aku berusaha kabur, tapi kakiku seolah menancap ke lantai. Tubuhku tidak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan makhluk itu semakin mendekat. Aku terbangun dengan keringat dingin, nafasku tersengal, jantungku berdetak kencang. Aku menyentuh dadaku untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada bekas hitam, berbentuk tangan, melekat di kulit dadaku. Bekas itu tidak hilang meski aku mengusapnya berkali-kali. Bekas itu dingin, seolah benar-benar ada sesuatu yang menyentuhku saat aku tidur. Aku tidak berani memberitahu ibu. Aku tahu beliau akan cemas dan mungkin tidak percaya sepenuhnya. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura kuat. Setiap hari, aku merasa waktu semakin menipis. Nafasku kadang terasa sesak tanpa alasan. Tubuhku semakin lama, semakin lemah. Seakan energi kehidupanku perlahan disedot sesuatu yang tidak terlihat. Namun ternyata itu bukan puncaknya. Suatu malam, ketika aku mencoba memaksa tidur dengan lampu menyala terang, aku mendengar suara ketukan lagi di jendela kamarku. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti seseorang yang tidak sabar ingin masuk. Aku menatap ke arah jendela dengan tubuh gemetar. Tidak ada sosok di luar, tapi bayangan hitam perlahan terbentuk di kaca. Bayangan yang semakin lama semakin jelas, sampai akhirnya wajahnya menempel di kaca. Wajah retak, mata kosong, mulutnya menyeringai, persis seperti malam pertama kali aku melihatnya. Aku berteriak sekeras mungkin, tapi tidak ada suara keluar dari mulutku. Suaraku seakan ditelan udara. Sosok itu hanya tersenyum, lalu menggerakkan jarinya, menuliskan sesuatu di kaca yang berembun. Aku menatap dengan mata membelalak. Tulisan itu berbunyi, "Segera." Aku terpaku, tubuhku lemas, dan saat aku berkedip, tulisan itu menghilang. Sosok itu pun lenyap, lampu kamar berkedip-kedip lalu padam. Gelap menelanku. Aku tahu sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu di balik semua ini. Aku selalu percaya setiap orang lahir dengan takdir yang berbeda. Ada yang diberi jalan terang, ada pula yang sejak awal sudah ditandai untuk berjalan dalam gelap. Aku baru benar-benar paham hal itu ketika ingatan lama menyeruak kembali, membawaku ke malam sebelum ulang tahunku yang ke-16. Malam itu, aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara berdebat dari ruang tengah, suara ayah dan ibu. Anak kita terlalu sering diganggu. Kalau begini terus, nyawanya bisa melayang. Suara ayah terdengar bergetar, penuh amarah sekaligus ketakutan. Aku menahan nafas di balik pintu kamarku, tidak berani keluar. Suara ibu terdengar parau karena tangis. Aku sudah mencari pertolongan, Mas. Aku sudah ke banyak tempat. Tapi mereka semua bilang hal yang sama. Ravandra punya cahaya yang diinginkan makhluk itu. Cahaya itu tidak bisa dihilangkan. Aku menggigit bibir. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Cahaya? Apa maksudnya? Aku baru benar-benar paham. Sejak lahir, aku ternyata sudah ditandai. Aku bukan hanya bisa melihat, tapi aku adalah mangsa.
Itulah sebabnya sosok-sosok itu terus memburuku. Mereka tidak akan berhenti sampai berhasil. Hari-hari setelah itu semakin berat. Aku merasa rumahku sendiri bukan tempat yang aman lagi. Lampu rumah sering mati sendiri. Awalnya aku kira korsleting, tapi teknisi listrik bilang tidak ada masalah dengan kabel. Setiap kali lampu mati, aku selalu merasakan sesuatu berdiri di dekatku, mengawasi, menunggu. Suatu sore, televisi di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Aku sedang sendirian waktu itu. Layar yang biasanya menampilkan acara, kini hanya menampilkan bayangan kamar tidurku. Aku melihat diriku sendiri di sana, sedang tidur. Pandanganku langsung berkunang. Aku buru-buru mematikan televisi. Tapi sesaat sebelum layar gelap, aku sempat melihat bayangan tinggi kurus itu berdiri di samping ranjangku, menatap tubuhku yang terlelap. Kejadian lain lebih menyeramkan lagi. Saat aku mencuci muka di kamar mandi, tiba-tiba kaca cermin retak sendiri dengan suara pecah yang membuatku terkejut. Retakan itu membentuk garis aneh, dan di sela-selanya aku melihat pantulan sosok hitam yang berdiri tepat di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi kamar mandi kosong. Ketika aku kembali menatap cermin, retakan itu masih ada, dan pantulan sosok itu masih berdiri di sana, tidak bergerak, meski aku sendirian. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin aku hanya lelah. Mungkin pikiranku yang terganggu, tapi semakin aku mengabaikan, semakin kuat terornya. Dan akhirnya, malam itu datang. Malam yang mengakhiri semua. Aku terbangun karena merasa sesak. Nafasku berat, dadaku seperti ditekan benda besar. Awalnya aku pikir aku kena serangan asma. Tapi aku tidak punya riwayat penyakit itu. Aku membuka mata dan saat itulah aku melihatnya. Sosok tinggi kurus itu duduk di dadaku. Wajahnya mendekat. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan cairan busuk yang menetes dari mulutnya ke kulitku. Matanya masih kosong. Hanya lubang hitam. Tapi tatapannya menusuk sampai ke jiwaku. Aku mencoba menggerakkan tangan. Kaki mulutku tidak bisa. Tubuhku lumpuh, lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap, hanya bisa merasakan beban yang menghimpit dada semakin berat. Sosok itu berbisik, suaranya berat, parau, seperti 1000 desisan ular bercampur jadi satu. Waktumu sudah habis. Aku ingin menjerit tapi suaraku tidak keluar. Aku ingin memohon ampun pada Tuhan tapi kata-kataku terhenti di tenggorokan. Perlahan pandanganku gelap, hawa dingin menyelimuti tubuhku, nafasku terputus sedikit demi sedikit. Jantungku berdegup kencang, lalu melambat. Aku merasakan dingin merambat dari ujung jari hingga kepala. Dan di saat terakhir, aku melihat bayangan hitam lain bermunculan di sekeliling ranjangku. Banyak sekali, lebih dari 10. Semuanya menatapku dengan wajah kosong. Mereka bersorak lirih, suara bisikan yang memanggil-manggil namaku. Lalu semuanya gelap. Untuk pertama kalinya aku sadar, aku benar-benar sudah mati. Namun di balik kegelapan itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku membuka mata, tapi bukan lagi tubuhku yang biasa. Aku melihat diriku sendiri terbaring di ranjang. Wajah pucat, bibirku membiru. Ibu masuk dengan teriakan histeris, mengguncang tubuhku, menangis sambil memeluk. Ayah jatuh terduduk. Wajahnya kosong, air mata mengalir deras. Aku ingin berkata, aku di sini, jangan menangis, aku masih ada. Tapi tidak ada yang mendengar. Aku berusaha menyentuh bahu ibu, tapi tanganku menembus tubuhnya. Aku menjerit, tapi suaraku hanya menggema di ruangan kosong. Dan saat itu aku sadar, aku bukan lagi manusia. Aku hanyalah roh yang terjebak, berdiri di antara kehidupan dan kematian. Tapi hal yang paling mengerikan bukanlah saat aku melihat tubuhku sendiri yang tak bernyawa.
Hal paling mengerikan adalah ketika aku menoleh ke sudut kamar dan aku melihat sosok tinggi kurus itu masih ada di sana. Ia menatapku. Bukan lagi tubuhku yang terbaring, melainkan arwahku. Ia tersenyum, senyum retak, senyum penuh kemenangan. "Akhirnya, kau jadi milikku," bisiknya. Aku mundur panik, ingin lari, tapi di belakangku sudah berdiri bayangan hitam lain, berlapis-lapis, menutup semua jalan keluar. Mereka mendekat perlahan, tangan-tangan kurus, mereka meraih, mencoba merenggutku. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi lagi-lagi hanya gema yang terdengar. Dalam hati, aku memohon, "Tolong, jangan ambil aku." Tapi justru di saat itu, aku merasakan sesuatu menarikku ke dari belakang. Menarikku dengan kasar, pandanganku kabur, tubuhku seperti tersedot ke kegelapan yang lebih pekat. Dan sebelum semuanya gelap total, aku mendengar suara Gilang. Ya, suara sahabatku. Suaranya lirih, tapi jelas. "Raf, maafkan aku. Semua ini sudah ditakdirkan." Aku membeku. Apa maksudnya Gilang? Kenapa suaranya ada di sana, bersama bayangan itu? Lalu gelap, hanya kegelapan, dan aku pun benar-benar terjebak di dalamnya. Kalian mungkin mengira ceritaku berhenti di sana. Saat napasku berhenti, tubuhku terbujur kaku dan keluargaku menangis histeris. Tapi tidak. Justru di sanalah awal segalanya dimulai. Aku terbangun, bukan lagi sebagai manusia yang bernyawa, melainkan sebagai roh yang terjebak. Aku berdiri di sudut kamar memandang tubuhku sendiri yang kini dingin. Mataku terpejam rapat, bibirku membiru, ibu berteriak histeris, berulang kali memanggil namaku sambil mengguncang tubuhku. Ayah berlutut, memeluk ibu yang terus menangis tak terkendali. Suasana penuh duka. Tapi bagiku, ada yang lebih mengerikan dari semua itu. Di balik tubuhku yang sudah mati, aku melihat Gilang berdiri di ambang pintu. Sahabatku sendiri, orang yang selama ini menjadi tempat curhat, penopang saat aku ketakutan, kini menatap lurus padaku. Bukan pada tubuhku yang kaku, melainkan pada arwahku yang berdiri terpaku. Tatapannya dingin, terlalu tenang untuk situasi sehoror ini. Bibirnya bergerak lirih, namun jelas aku dengar, "Maaf, Raf. Aku sudah tahu sejak lama. Kau memang tidak ditakdirkan hidup lebih lama." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada cengkraman sosok hitam yang pernah menindih dadaku. Apa maksudnya? Kenapa dia tahu? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Amarahku memuncak. Aku ingin meneriakkan namanya, ingin bertanya, ingin menampar wajahnya, tapi tentu saja tidak ada yang bisa mendengar. Yang keluar hanya jeritan kosong, gema yang berbalik lagi ke dalam kepalaku sendiri. Waktu berjalan aneh bagiku, jam terasa melompat-lompat. Terkadang aku masih bisa melihat tubuhku dipeluk ibu, terkadang aku melihat rumahku dipenuhi orang-orang yang datang melayat. Semua wajah mereka penuh duka, ada yang berbisik lirih. Anak sekecil itu meninggal dengan cara yang aneh. Ada pula yang hanya menunduk, menggeleng tak percaya. Aku berdiri di antara mereka, berusaha menyentuh, berusaha berbicara. Tidak ada satupun yang merasakan kehadiranku. Aku benar-benar sendirian. Tapi tidak, aku tidak sepenuhnya sendiri. Dari sudut ruangan, dari bayang-bayangan gelap, sosok-sosok itu masih ada. Mereka mengikutiku berkerumun seolah menunggu sesuatu. Sosok tinggi kurus yang dulu menindih dadaku masih tersenyum retak. Wajahnya semakin dekat setiap kali aku mencoba berpaling. Dan di belakang semua itu, suara-suara bisikan terus menghantui telingaku. "Sudah waktumu.
Ikutlah bersama kami. Kau milik kami. Aku mencoba lari keluar rumah. Anehnya, rohku bisa melangkah menembus dinding, menembus pintu, tapi yang kulihat bukanlah dunia luar seperti yang kukenal. Jalanan rumahku berubah asing, gelap, seperti terbungkus kabut hitam yang tebal. Pohon-pohon di sekitar rumah berdiri kering. Daunnya berguguran seperti habis terbakar. Tak ada satupun manusia lain, hanya ada bayangan hitam yang berjalan tanpa arah. Wajah mereka kosong, matanya bolong, menoleh padaku setiap kali aku lewat. Aku gemetar. Apakah ini dunia roh? Pikirku. Tapi entah kenapa aku masih bisa mendengar tangisan ibu dari dalam rumah, samar, seperti gema yang jauh. Itu artinya aku belum sepenuhnya pergi. Aku terjebak di antara dua dunia, tidak bisa kembali, tapi juga belum benar-benar hilang. Malam itu aku melihat Gilang lagi. Ia duduk sendirian di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah habis menangis, tapi anehnya di belakangnya ada bayangan hitam tinggi yang sama. Berdiri tegak, menunduk menatapnya. Gilang menoleh ke arahku, padahal aku yakin aku hanya roh. Bibirnya bergetar. Raf, jangan salahkan aku. Sejak awal, aku sudah diberitahu mereka. Kau terpilih, kau ditandai, dan aku tidak bisa melawan. Aku ingin marah, tapi yang muncul justru ketakutan. Kalau Gilang tahu, berarti dia juga bisa melihat. Dia mungkin juga indigo sepertiku. Tapi kenapa dia diam saja? Kenapa seolah dia menyerahkan aku pada mereka? Hati kecilku retak mendengarnya. Hari-hari setelah kematianku bukanlah ketenangan, justru teror semakin menjadi. Aku tidak lagi hanya melihat makhluk hitam itu, tapi juga mulai merasakan diriku ditarik. Terkadang ada tangan-tangan yang muncul dari kegelapan meraih kakiku, menarikku ke bawah, membuatku sulit bergerak. Aku menjerit, berusaha menendang, tapi yang ada hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Semakin lama, semakin jelas aku sadar. Mereka bukan hanya ingin menakut-nakuti, mereka ingin membawaku ke suatu tempat yang lebih gelap dari ini. Tempat yang bahkan aku sendiri takut membayangkannya. Dan di tengah semua itu aku merasakan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Aku mulai bisa mendengar suara orang lain, bukan ibu, bukan ayah, bukan Gilang. Suara itu asing tapi terdengar sangat dekat, seperti berbisik di telingaku. Kalau suara ini masih terus kalian dengar, itu artinya aku belum benar-benar pergi. Aku masih ada di dekat kalian. Aku tercekat. Itu bukan suara orang lain, itu suaraku sendiri. Suara yang sama seperti ketika aku bercerita. Suara yang kini kalian dengar. Aku sadar. Aku tidak hanya bercerita untuk diriku sendiri. Aku bercerita untuk kalian. Dan jika kalian masih bisa mendengar suaraku sampai sekarang, itu artinya aku belum benar-benar tenang. Aku masih berkeliaran, masih menunggu. Aku masih ada, berdiri di dekat kalian, memperhatikan setiap helaan nafas kalian, setiap kedipan mata kalian. Mungkin saat ini aku sedang berada di belakangmu, menatap punggungmu yang merinding, menunggu saat yang tepat, saat giliranmu tiba untuk bercerita setelah mati.